Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahaba Syedara, jumpa lagi dalam Berita Aceh bersama saya, Cika Mutiara. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Cuaca panas ekstrem yang melanda sejumlah wilayah menyebabkan lahan dan hutan di Kabupaten Aceh Barat terbakar. Seorang ayah di Kabupaten Gayo Luwes meruda paksa anak kandungnya selama 4 tahun hingga hamil. Kuliner osengan makin banyak diburu pecinta makanan di Kota Langsa. Cuaca panas ekstrem yang melanda sejumlah wilayah di Aceh selama beberapa hari terakhir menyebabkan hutan dan lahan karhutla di Kabupaten Aceh Barat terbakar. Karhutla terjadi di dekat permukiman mengancam keselamatan warga. Kebakaran hutan dan lahan terjadi di Desa Gunung Kling, Kecamatan Merebo, Kabupaten Aceh Barat pada Senin malam lalu. Diperkirakan lebih dari 1 hektar lahan terbakar. Kebakaran yang dipicu cuaca ekstrem terjadi dekat permukiman. Api dengan cepat membakar lahan gambut dan kebun kelapa sawit warga yang berjarak sekitar 500 meter dari pemukiman. Sejumlah petugas gabungan diterjunkan untuk memadamkan kebakaran. Namun akibat kekurangan air di lokasi, pemadaman kebakaran dihentikan pada tengah malam. Kawasan terdampak kebakaran hutan ini kurangnya sumber air dan yang lokasi itu juga agak sulit kita masuk, sehingga kami memutuskan untuk melaksanakan tindakan lebih lanjut untuk besok paginya. Berapa luas lahan yang terbakar, Malam? Perkiraan kami 0,5 hektar tadi kami lihat, tapi kami belum memastikan eliminasi lahan karena memang belum bisa kita ikut dengan drone, masih perkiraan. Ini api masih hidup atau gimana? Untuk malam ini beberapa titik sudah berhasil kita padamkan. Ada titik yang masih hidup, namun sudah tidak dikhawatirkan lagi seperti dari awal. Sementara sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam unit kegiatan mahasiswa penanggulangan kebencanaan turut membantu memadamkan kebakaran. Mereka terpaksa mengandalkan ranting kayu akibat tidak ada air. Itu atas panggilan jiwa, Bang. Atas panggilan jiwa hati kami bergerak, jadi kami turun ini ikut membantu BPBD dengan kekuatan seadanya dan peralatan seadanya. Dan untuk itu kami usahakan semaksimalnya karena kami unit kegiatan penanggulangan kebencanaan itu turut adil di setiap bencana, baik itu kebakaran maupun bencana lain-lain, Bang. Hingga Selasa pagi hari, kebakaran lahan belum padam. Petugas gabungan dan tim BPBD Aceh Barat Selasa pagi kembali ke lokasi untuk melanjutkan pemadaman dan memastikan karhutla terkendali. Mufti Tamrin melaporkan dari Aceh Barat. Sengketa lahan antara warga dengan perusahaan perkebunan nyaris tak kunjung tuntas. Sengketa lahan Gampung Senebok Bayu, Kecamatan Indramakmu dengan PT Perkebunan 1 PTPN 1 akhirnya dijembatani Pemkab Aceh Timur bersama warga dan perwakilan perusahaan. Pemkab Aceh Timur menggelar rapat hasil penelitian penyelesaian sengketa lahan. Rapat yang berlangsung pada Senin lalu turut dihadiri Forkopimda, pemilik lahan dan pihak PTPN. Dalam rapat itu, warga memaparkan sejumlah langkah terkait sengketa lahan. Bahkan kasus ini pernah dimediasi hingga laporan polisi tentang sengketa lahan pada tahun 2014 yang hingga kini belum ada tindak lanjut. Kami minta menampilkan peta, gambar, serta dokumen-dokumen yang lainnya untuk menandakan mana sebenarnya kepemilikan oleh para pihak yang bersengketa. Kami sudah menyaksikan, melihat secara langsung
termasuk dokumen peta yang ditampilkan oleh BPN, oleh perwakilan masyarakat dan juga oleh PTPN. Nah, nanti akan ada upaya ulang untuk proses melakukan pengukuran, termasuk juga pengumpulan dokumen paling lambat 3 hari diserahkan kepada kami, kepada pemerintah. Nantinya akan diputuskan bahwa pihak PTPN itu harus melepas seluruh areal yang di luar HDU. Kemudian masyarakat diminta untuk menunjukkan bukti-bukti surat menyurat kepemilikan. Jika tidak bisa ditunjukkan, tentunya juga harus menerima keputusan yang akan diambil oleh pemerintah. Pemkab menengahi kasus ini tanpa mengesampingkan peluang investasi di Aceh Timur. Warga diminta menunjukkan hak kepemilikan lahan, sedangkan perusahaan menunjukkan HGU agar bisa menyelesaikan persoalan itu. Sementara itu, perwakilan PTPN 1 menyatakan berdalih sudah berupaya menyelesaikan secara kekeluargaan. Bahkan sengketa lahan hingga hari ini masih bergejolak. Poin tadi yang sempat kami sampaikan bahwa masyarakat menginginkan apabila lahan HGU yang telah dikelola berdasarkan sertifikat tahun 72 itu disampaikan kepada publik supaya nanti bisa kita pedomani apakah memang masyarakat yang diklaim selama ini adalah merupakan HGU punya atau itu memang milik masyarakat. Kalau yang ditampilkan hanya sertifikat HGU terbitan tahun 99, maka itu akan terjadi perdebatan terus-menerus. Persoalan ini akan diselesaikan maksimal 3 hari ke depan agar sengketa lahan yang sudah belasan tahun tuntas. Maimunzir melaporkan dari Aceh Timur. Jujur saja, bukan BPN harus jujur. Sebenarnya punya siapa? Ratusan warga memadati lokasi operasi pasar murah yang digelar di Terminal Gede Aceh, Kota Luk Semawe, pada Selasa siang. Mereka rela antre panjang meski di bawah terik matahari demi mendapatkan kebutuhan pokok murah dari harga pasaran. Panas terik tidak menyurutkan antusias warga. Bahkan mereka harus berdesakan demi membeli kebutuhan pokok murah. Di pasar murah ini tersedia beras premium kemasan 5 kg hanya Rp57.000. Minyak goreng kemasan ukuran 2 kg dijual Rp35.000 per 2 liter. Harga telur ayam Rp42.000 per papan berisi 30 butir. Harga gula pasir Rp28.000 per 2 kg. Warga mengaku sangat terbantu dengan operasi pasar murah, terutama saat harga sejumlah bahan pokok mulai naik di pasaran. Alhamdulillah sangat membantu perekonomian keluarga. Murahnya seperti apa nih? Mungkin sekitar 30% dari pasaran. Contohnya seperti beras, Ibu, berapa? Seperti beras di harga di pasaran yang 5 kg sekitar 75.000. Kalau di sini kita dapat yang 5 kg 57.000. Untuk syaratnya bisa dapat ini pasar murah? Hanya membawa fotokopi KTP. Antri mungkin, Ibu? Ya, antri. Panjang nggak antrian? Alhamdulillah panjang. Pasar murah Dinas Pangan Provinsi Aceh di 4 kabupaten kota, yakni Kota Luk Semawe, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh Barat, dan Aceh Tamiang. Untuk kebutuhan pasar murah disediakan 2,5 ton beras premium, 1 ton gula pasir, 1.000 liter minyak goreng, dan 500 papan telur ayam. Seluruh kebutuhan tersebut telah disubsidi pemerintah mulai dari Rp4.000 hingga Rp20.000. Tim Liputan melaporkan dari Luk Semawe. Seorang ayah di Kabupaten Gayo Lues diduga meruda paksa putri kandungnya hingga hamil. Perbuatan pria berusia 43 tahun selama 4 tahun dan terungkap setelah korban hamil 2,5 bulan. Sang ayah memperkosa anak kandungnya yang masih di bawah umur sejak tahun 2021 lalu. Pelaku mengancam korban jika tidak melayani nafsu bejatnya. Kejadian ini terungkap saat ibu korban mencurigai perubahan anaknya yang sering murung dan muntah-muntah.
Sang ibu pun menanyakan kepada korban sehingga diketahui korban dihamili ayah kandungnya. Ibu korban kemudian melaporkan kejadian ini ke Polres Gayo Lues. Anggota Polres Gayo Lues menangkap pelaku pada Jumat pekan lalu. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku mengiming-iming korban membelikan segala kebutuhan, namun juga mengancam akan membunuh ibu korban. Hasil pemeriksaan awal kami, jadi kejadian ini berawal daripada tahun 2021 sejak korban masih duduk di bangku kelas 6 SD dan dilakukan sampai dengan April 2025 di mana korban sudah duduk di kelas 1 SMA. Adanya bujuk rayu dari pelaku terhadap korban dengan diiming-imingi segala permintaan dari korban ini dipenuhi. Namun dari hasil pengembangan pemeriksaan yang mana ada ancaman kepada korban apabila korban melaporkan kepada ibu kandung korban, itu ibu kandung korban akan dibunuh. Akibat dari perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 47 Jungto pasal 50 dan pasal 49 Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Pelaku diancam hukuman penjara paling lama 200 bulan atau 17 tahun. Maimunzir melaporkan dari Gayo Lues.